Serekam. So belajarin nanti nih kan saya lihat terus belum. Nah, kalau sudah muncul seperti ini layar kerjanya, ya, ambil file, new file. Nah, kita tentukan area untuk ukuran ininya, ya. Ini sama ini. Nah, biasanya untuk ini ke atas, ini dia weight atau height? Height ya? Height, Pak. Height. Nah, sedangkan kalau yang di sini weight. Nah, seperti itu. Berarti di sininya, ya. Nah, ini anggaplah saya buat, ya, untuk lebarnya 700, ininya saya kasih 800, ya. Atau tingginya saya kasih 900. Nah, kemudian saya kasih model yang transparan, ya. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, jadi ini, ya. Nah, setelah dia jadi ini, seperti ini, tinggal saya ambil ini rectangle, ya. Ini saya ambil rectangle, ya. Saya klik, kemudian saya kasih masuk ke dalam sini. Nah, dia menjadi hitam, ya, karena warna dasar. Nah, berarti nanti yang warna hitam ini untuk semua ini, ya, background-nya, ya. Nah, kemudian ini saya pengen kasih warna, jangan yang polos. Misalnya saya pengen itu kasih ada gradasi, di atas ada warna, kemudian di bawah di sini untuk ambil yang putih biar simple, ya kan? Karena kalau misalnya dia simple putih, tidak perlu lagi saya lakukan desain-desain ulang. Nah, karena pada saat desain awal, disinilah nanti kita tentukan warna yang kita akan gunakan. Terlalu banyak warna juga itu tidak baik juga, ya. Nah, nanti sama misalnya gambaran hatinya berwarna-warni. Galau nih lagi. Oke. Nah, setelah selesai, ya, ini misalnya saya pengen kasih agak kelihatan, saya tekan Ctrl T, ya. Ya, saya kasih kelihatan seperti ini. Nah, saya sesuaikan, saya tekan Ctrl T, kemudian saya enter, dia tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada namanya layer, ini, ya, layer ini saya klik kanan. Nah, saya klik kanan, kemudian saya pilih ini, ya. Nah, saya ingin menggunakan dua warna, ya. Nah, saya pilih misalnya yang gradient. Nah, kemudian saya tinggal, ya, di gradient ini saya klik, ya, yang muncul warna yang akan kita gunakan. Misalnya saya gunakan adalah orange campur dengan putih, ya. Ya. Dulu. Saya tahu warna kesukaan putih. Bukan. Iya. Ya. Misal saya ambil orange, ya. Saya klik di sini. Saya cari warnanya ini, ya. Saya klik, kemudian muncul di sini color. Ya, kalau misalnya saya klik seperti ini, nanti muncul di sini. Kalau saya gunakan use color, ya, background, itu nanti dia akan menjadi warna sesuai dengan warna background dia putih, seperti itu, ya. Tapi kalau saya klik di sini area putihnya, ya kan, saya kasih kembalikan, ya. Ini saya cancel, ya. Saya klik kembali ulang, kemudian saya klik ini, ya. Ini kotak kecil ini, kemudian saya klik color, seperti itu, baru saya cari warna. Ya, misalnya warna yang saya inginkan, ya. Nah, nanti terserah Anda nanti mau pilih warna apa saja, ya. Nah, ini di sini hijau karena diulangi di sini. Nah, kemudian saya klik Oke, ya. Nah, kemudian saya atur ini, saya kasih agak sedikit ke sini, ya, karena nanti saya butuhkan itu cuma gradasinya saja. Kemudian saya klik Oke. Seperti ini, ya.
Saya pengen warnanya ini dia kebalik ya, harusnya yang putih itu ke bawah. Ya. Jadi saya kembali lagi klik kanan, blending. Nah, kemudian saya klik ini. Nah, ini saya klik di sini. Ini saya kasih tukar warnanya, ya. Klik ini, saya ambil warna yang ini. Nah, kemudian yang putihnya di sini saya klik. Nah, kemudian saya ambil kasih warna putih. Drop. Nah, seperti ini. Ini saya tarik kembali. Dia seperti ini. Nah, kemudian saya klik oke, jadi. Ya kan? Ya. Jadi kan nanti di atas di sini kita bikin menu kan? Sini kita bikin menu, kemudian di sini kita kasih masuk misalnya foto atau apa saja atau logo, bebas, ya. Nah, setelah selesai, ini saya bikin untuk seperti contoh seperti yang paling ujung ini ya. Ya, nanti kalian bebas, kalian mau pilih yang ini, ya kan? Kalian mau pilih yang ini bebas, seperti itu, ya. Nah, tinggal saya klik lagi ini rectangle. Klik rectangle, bebas kalian mau pilih warna apa saja. Nah, saya ambil, saya kasih seperti ini. Nah, kan? Nah, kalau misalnya kurang, kita pengen kasih luas, perkecil, kita tekan Ctrl T, ya. Nah, Ctrl T itu atau misalnya select, baru pilih ini, free transform, yang ini, ya, transform selection, seperti itu. Nah, kemudian misalnya saya kasih perkecil seperti itu, atau saya kasih geser lagi ke sini, ya. Ini saya kasih agak turun ke bawah. Nah, kemudian saya begitu selesai, saya klik oke. Kemudian ini saya klik kanan, saya atur warnanya. Saya pengen warnanya dia polos saja. Nah, nanti kalian itu bebas, sembarang terserah ya. Ini saya klik. Kemudian ini saya klik ini. Nah, kemudian warnanya saya klik, saya ambil warna, ya saya ambil warna yang lain, biru langit. saya ambil, saya cari warna hijau. Maju lagi. cocok ya, Maju. kuning. Itu kan. Klik oke, ya. Ini warna ininya saya kasih satu warna saja supaya sama, seperti itu. Kemudian saya klik oke. Nah, dia jadi seperti ini. Ya. Nah, setelah jadi seperti ini, sekarang tinggal saya bikin kotak-kotak untuk menunya. Ya, ada home, profile, gallery, dan contact. Ya. Nah, sama, tinggal saya ambil lagi yang tadi. Ini rectangle lagi. Ya. Nah, tapi sebelumnya supaya kita bisa tentukan ini ya, yang background, ini background, ya kan? Saya kasih kode di sini namanya. Ini saya klik 2 kali, saya tulis di sini DG enter. Berarti untuk background, karena nanti banyak layar supaya kita tidak bingung untuk layar-layarnya. Nah, kemudian di sini saya pilih juga untuk background menu yang ini kan? Kalau yang ini, saya klik lagi, ini DG saya tulis DG menu. Nah, seperti ini. Kalau kita mau geser, mau posisi di sini bebas ya, mau posisi di mana saja bebas, seperti itu. Nah, begitu selesai. Sekarang saya bikin lagi satu ya untuk menunya. Nah, saya ambil, saya klik misalnya di sini. Nah, ini saya kasih kecil seperti ini. Nah, ya kan? Ini untuk menunya. Saya kasih warna. Ya. Saya kasih warna. Berarti saya kembali lagi ke blending lagi ya. Klik kanan, blending, seperti itu. Nah, kemudian saya pilih gradient. Kemudian saya klik ini. Warnanya saya kasih beda. Ya. Beda warna ini, saya klik use color. Nah, misalnya saya kasih warna-warni ya. Saya kasih warna seperti ini ya. Nah, kemudian saya klik oke. Nah, ini saya kasih sama, saya klik lagi supaya sama, oke, seperti itu ya. Di sini menunya nanti saya tulis. Nah, supaya agak kelihatan dan agak lebih nampak, saya kembali lagi tadi ke ini. Kemudian saya kasih stroke. Ya. Nah, perhatikan di sini kalau saya kasih stroke nanti kelihatan. Nah,
Dia seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya saya mau rubah warna stroke-nya tadi, yang warna dasarnya hitam, saya kasih misalnya dia warna putih saja. Karena konsepnya jangan terlalu banyak warna. Terlalu banyak warna juga mual juga kita lihat, ya. Bahkan mual sampai muntah. Nah, klik OK, seperti itu, klik OK. Nah, jadi, ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita mau kasih besar garisnya tadi, kita klik kembali lagi, ya. Blending lagi. Nah, kemudian kembali ke stroke ini. Ya, kemudian kita kasih ini size-nya. Misalnya saya geser-geser saja, bisa saya ketik. Nah, ini perhatikan. Kalau saya kasih ya seperti itu, ya. Ini lucu. Gitu ya. Misalnya di sini saya kasih 8, ya. Saya kasih 8, kemudian saya klik OK. Jadi, nah tinggal kita tulis ya. Atau jangan dulu kita tulis. Kita bikin dulu 4. Di sana kan ada home, profile, gallery, contact, ya. Nah, sudah jadi satu format, ya. Tinggal kita copy yang sudah ada. Ini saya kasih nama dulu, misalnya saya kasih ini menu home, ya. Menu home. Nah, yang tertawa terus ya, nanti saya suruh keluar, tertawa di luar nanti, ya. Suruh tertawa di depan situ itu nanti dia bilang orang gila itu, ya. Mau bercanda. Oke, lanjut lagi ya. Ini saya copy, ya. Saya duplikat, saya klik kanan. Nah, ambil duplikat layer. Nah, kemudian tulis namanya. Kalau yang di atas untuk menu home, kemudian yang berikutnya kita kasih menu profile. Ya. Kemudian saya klik. Oke. Ini sudah jadi, ya. Tinggal saya kasih geser. Saya pakai anak panah turun, ya. Panah turun. Saya kasih geser ke bawah seperti ini, ya. Ya, seperti itu kan? Jadi kan? Ya. Kemudian dengan hal yang sama, ya, saya lakukan untuk galeri dan konten. Ya. Saya duplikat lagi, saya tulis lagi di sini untuk galeri. Nah, kemudian saya kasih turun lagi. Nah, jadi ya, seperti itu. Tinggal untuk menu konten. Sini. Konten. Kemudian saya kasih ke bawah. Nah, ini ya. Jadilah seperti ini. Nah, atau misalnya kita pingin dia agak miring ya, agak sedikit ini ya. Menu konteks. Ini ya. Oke, jadi di sini ada menu-menunya. Ya. Nah, jadi sudah. Ya. Tinggal kita tulis. Misalnya ya kita tulis untuk ambil teks di sini, ya. Ambil teks. Nah, kita tulis untuk di home, ya. Nah, misalnya saya ambil di luar sini. Ya. Nah, saya di sini saya tulis di sini misalnya home. Ya. Nah, saya cari huruf. Terserah mau huruf apa. Ya. Ambil saja yang prescript ya agak unik sedikit, ya. Kemudian teksnya saya kasih warna hijau. Ya. Seperti ini, kemudian ini saya geser, saya simpan ke sini. Ya. Nah, kemudian masih posisi di teks, saya tekan Ctrl P. Ya. Ini saya hapus ya dulu ya. Close. Ini saya kasih checklist dulu, ya. Nah, nanti ini kasih agak besar, zoom seperti ini, ya. Nah, saya kembali, saya ambil teks ini, ya. Nah, teks ini, atau misalnya saya kasih klik, kemudian saya tekan Ctrl T, ini saya kasih agak besar.
ini teksnya, ya. Jangan terlalu besar. Kita sesuaikan sesuai kebutuhan, sesuai body lah. Jadi seperti ini, ya. Saya enter. Kemudian ini saya tidak perlu melakukan yang 2 kali ambil teks karena saya ingin format yang sama kan. Karena jangan sampai nanti ada yang besar, ada yang kecil, ya kan? Tinggal saya ini lagi saya duplikat lagi, duplikat layer. Di sini tinggal saya tulis lagi untuk profile ya, profile. Kemudian saya tarik turun ke bawah. Ya. Nah, kemudian ini saya klik 2 kali supaya tinggal saya ganti teksnya profile, gitu ya. Nah, ini saya kasih ini saja. Nah, kalau kita misalnya mau tentukan supaya dia rata antara posisi ini dan posisi ini, tarik dari sini. Ini ada garis, tarik kan ke sini, ya kan? Nah, berarti nanti tinggal saya ambil kasih sejajar yang home-nya ini, ya kan? Saya klik home-nya, saya kasih geser ke sini, gitu ya? Ya, Pak. Nah, ya kan? Nah, kemudian dengan hal yang sama, copy yang ini, ya, duplikat, ya, duplikat tulis lagi untuk galeri. Nah, tarik turun ke bawah seperti ini, 1, ya. Kemudian klik 2 kali di sini, ya, ganti menjadi galeri. Oke, kemudian klik. Nah, hal yang sama untuk kontak, ya, duplikat, tulis di situ kontak. Nah, kemudian saya tarik turun ke bawah, bisa kita gunakan mouse bebas, mana yang lebih nyaman, seperti ini. Nah, kemudian di sini saya klik 2 kali, baru saya tulis kontak, ya. Kemudian saya klik checklist. Nah, jadilah seperti ini, ya. Ini yang sangat sederhana, ya. Nah, kemudian saya kasih ini. Nah, seperti ini menunya, ya kan? Keren kan? Ini sederhana, ya. Belum kita tambahkan yang lain, gitu ya. Nah, begitu selesai, ya. Ini misalnya kita sudah tidak butuh lagi garis ini, ya, tarik, kasih keluar sini biar hilang, seperti itu, ya. Nah, atau misalnya saya mau tambahkan misalnya di background menu, ya. Background menu ini yang saya tambahkan yang ini, misalnya saya kasih stroke sini. Kembali ke sini. Nah, kemudian saya kasih stroke gitu, ya, supaya agak kelihatan. Dan misalnya ini stroke-nya saya kasih seperti ini. Saya agak tipis. Misalnya 1. Coba saja, ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya kita misalnya mau masukkan foto, ya kan? Background ada foto, biar fotonya itu tidak terhambur, ya kan? Masanya sudah fotonya jelek, terhambur lagi, kan jelek sekali, toh? Iya, toh? Walaupun misalnya sudah pakai cat 360, toh? Oh, ya. Nah, jadi misalnya di sini cari saja gambar, ya. Contoh saya cari gambar, tunggu dulu ya. Misalnya saya cari gambar apa ini? Oh ya, di sini ada gambar logo, ya. Cari gambar logo. Di sini banyak desain-desain di sini. Ya. Minta. Ya, misalnya ini, ya. Oke, misalnya ini tinggal saya klik kanan, ya. Saya pilih misalnya gitu, ya. Nah, ini tinggal saya bersihkan. Kalau misalnya saya langsung kasih pindah ke sini, itu kan jelek sekali, ya. Misalnya ini, nah, ini saya kasih duplikat dulu, ya. Nah, ini saya hapus ininya, yang gambar lock. Nah, ini sudah bisa ditarik-tarik, gitu. Kemudian saya kasih pindah ke sini.
masuk ke sini. Nah ini kan besar ya, besar. Saya tekan Ctrl T. Ya. Nah, Ctrl T ini saya kasih cari posisinya seperti ini. Ya, posisi. Nah, kita misalnya kasih gambar di sini. Bisa juga foto ya, bebas. Nah, kita kasih sini, gitu ya. Nah, kemudian saya klik. Ya, seperti itu. Tapi kalau seperti ini kan jelek, ya kan? Kita edit sedikit, ya. Nah, ambil tarik kembali ini, pindahkan ke posisinya kembali di sini. Nah, yang backgroundnya ini, ya, ini hilangkan seperti itu. Tinggal ini. Jadi tinggal saya klik, kasih zoom, ya, diklik-klik terus. Nah, setelah saya udah zoom, sini saya pengen hilangkan background dasarnya yang putih, saya ambil saja yang ini. Saya klik, kemudian saya tekan delete. Ya, ini saya tekan lagi delete. Delete. Ini ambil ini ya. Ini. Yang bintang. Magic ya. Magic tool ya. Bebas di sini ada pilihannya mau ambil yang ini, yang quick selection tool, atau mau ambil yang magic, bebas ya. Ya, bebas. Ini saya ambil lagi ini. Saya klik ya. Nah, kemudian saya kasih kelihatan ya. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Ya. Nah, supaya kelihatan dia untuk logonya saja ya, lebih kelihatan agak lebih profesional, ini saya kasih hilangkan ini. Ini ya. Walaupun misalnya sederhana seperti ini juga saya hilangkan. Ini sini. Ya. Kemudian di sini. Ya, boleh juga yang ini seperti itu. Ya. Nah, setelah selesai, kembali select, kembali di select seperti itu. Ya. Nah, kembali ke ini. Nah, ini kembalikan ke yang sini tadi. Nah, jadi kan? Nah, ini yang ini tadi, yang pertama ini hapus saja. Ya kan? Nah, seperti itu kita klik, kemudian delete. Terus, ya, kemudian klik. Nah, ini tarik ke sini. Ya. Nah, kalau misalnya ini saya ingin misalnya dia tampilannya agak bagus, bisa saya kembali tadi ke bending tadi. Ya. Saya kembali ke bending tadi. Ya, saya klik. Kemudian ini saya hapus dulu. Nah, ini ya. Kembali ke sini. Ini saya klik. Saya hapus saja ini. Hilangkan. Ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi. Ini misalnya saya kasih logo. Seperti itu. Kemudian saya klik kanan, klik bending. Ya. Nah, misalnya saya kasih agak seperti ini. Ya. Nah, ini dia ya banyak cara ya. Nah, kemudian ini saya ganti warna stroke hitam, saya kasih dia warna putih. Ya. Kemudian saya klik OK, kasih agak besar, misalnya 5. Nah, ya kan? Nah, sekarang sudah selesai, ya kan? Langkah yang terakhir untuk di Photoshop, tinggal kita pisah-pisah, kita potong-potong, ya. Nah, caranya ambil mana itu menu? Nah, slide tool, ya. Ini slide tool, ini dia berbentuk pisau, ya. Nah, ini kita potong dulu, misalnya saya potong dulu menu-menunya ya. Saya ambil ke sini, ini saya potong sendiri satu seperti ini untuk menu ini. Kemudian saya ambil lagi untuk menu di sini, saya potong. Kemudian ini lagi saya potong. Dan ini lagi saya potong. Sorry, salah.
seperti ini. Nah, kemudian untuk ininya kita pisahkan dia tersendiri di sini, ya kan? Jika dia berbentuk seperti ini. Nah, untuk yang ini dia tersendiri lagi di sini. Nah, sehingga dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya? Sudah selesai kan? Sudah selesai, tinggal saya file. Perhatikan, file set as forward seperti itu, ya. Nah, dia sudah berbentuk seperti ini, ya. Kemudian pilih, ya, presetnya ini yang git 128 noticer, ya. Ini bukan noticer, seperti itu. Pilih yang ini, ya. Paling atas. Ya, seperti itu. Jadi dia ini file-file git dia semua, ya. Nah, begitu sudah selesai, kita save, ya. Ingat, halaman yang paling utama di website halaman apa? Di website halaman indeks kan? Ya kan? Kalau tidak ada indeks tidak akan tampil kan? Iya. Ya, karena indeks itu di utama, berarti nanti ada itu indeks. Nah, berarti ini sudah indeks yang ini, ya kan? Iya. Ini sudah indeks, tinggal kita bikinkan lagi profile, galeri, konten. Nah, berarti nanti indeks HTML, ya. Nah, begitu selesai, tinggal saya save seperti ini. Nah, ini saya kasih misalnya di folder yang lain di dokumen, ya. Misalnya saya bikin folder baru, misalnya di sini, ya, web design seperti itu. Kemudian saya klik di sini dan di sini saya simpan, saya tulis namanya adalah index, ya. Index. Nah, indeks saja, ya. Kemudian pilih jenis filenya ini HTML and image, ya. Nah, kemudian klik, sudah selesai, kemudian saya save. Jadi kan? Nah, ini saya tutup. Nah, tinggal saya cari tadi dokumen yang gambar yang tadi, ya, di design web design, ya kan? Nah, jadi kan? Lihat image-nya. Ini. Image-nya seperti ini. Dia terpotong-potong. Ya kan? Terpotong-potong. Nah, tinggal saya kembali ke sini back tadi, back. Saya klik 2 kali indeks. Seperti itu. Jadi kan? Benar kan? Nah, tapi ini belum dia posisi ke tengah. Ya? Supaya dia ke tengah, desainnya supaya dia ke tengah, berarti kita edit lagi melalui Dreamweaver. ya, Dreamweaver. Nah, ini tinggal saya buka Dreamweaver. Ya. Dreamweaver. Oke, saya klik. Nah, tunggu Dreamweaver-nya. Ya, loading. Kalau misalnya di kosan bisa lah kalian merokok dulu. Ya. Atau lagi di ini lagi di hopkis, ya kan? Ya, kalian merokok dulu, buka-buka yang lain, ya kan, lirik kiri kanan dulu. Ya, kemudian file new, ya, file new ini, ya, file new seperti ini, ya, ya, file new berarti kita membuat dokumen baru, ya kan? Ya, tidak usah kita file new. Kita buka yang file yang tadi, file open. Nah, cari di desain web, ya kan? Nah, cari desain web. Nah, ini kita punya template sendiri kan tadi? Iya. Nah, kemudian klik Open. Nah, ya kan? Supaya dia ke tengah, ya. Supaya dia ke tengah, berarti ini kita klik ininya, garis titik-titiknya ini, ya. Klik begini, ya. Kemudian kasih dia ini, ellipse, ya kan? Default kasih tengah. Nah, seperti itu kan? Nah, kemudian kita save, Ctrl S saja, kemudian kembali yang tadi di sini, ya kan? Atau sudah terbuka ini kita klik open. Nah, ke tengah kan? Ya kan? Nah, tinggal kita bikin link-linknya di sini, ya kan?
Ya, bisa ke NetBeans. Nanti selesai ini kita bikin dulu linknya, ya kan? Kita bikin linknya di sini. Ya tuh, ya kan? Ya, gak ada yang pakai template tadi, kalah kan? Yang pakai template, makanya saya suruh keluar yang pakai template, ya kan? Lebih bagus kita bikin template sendiri. Makanya saya bilang, walaupun kalian apapun kalian bilang sudah usaha ya, kalau usaha yang salah juga tidak mungkin juga. Seperti itu. Makanya saya bilang kalian buat dulu tugas, ya kan? Terserah mau seperti apa, walaupun juga misalnya jelek, karena ada caranya kita membuat bagaimana yang bagus. Seperti itu, ya. Nah, ini jadi semua, ya kan? Nah, kalau sudah jadi semua, ini filenya kita simpan jadi Photoshop, ya kan? File, save, save, masuk tadi ke yang folder yang kita buat tadi, ya kan? Ya, supaya nanti misalnya sama kumpul dengan ininya, supaya kelihatan ini hasil karya saya, kayak gitu kan? Nah, saya simpan di sini di image sini. Saya kasih di sini misalnya desain, ya kan? Saya kasih desain misalnya stamp buku sekian sekian sekian, kemudian tulis nama jadi file Photoshop kan? Kemudian save, kemudian oke. Nah, baru saya tutup. Nah, ini saya tutup, tidak simpan. Ya, seperti itu. Jadi kan? Nah, isinya kalau kita mau isi di sini, ini ya kan? Ini di sini kenapa tadi saya potong ya kan? Ini kita hapus ini. Karena di sini nanti isinya ya. Ini kita hapus seperti ini. Nanti dia terbongkar. Nah, itu dia terbongkar ya seperti ini. Ya kan? Nah, caranya hapus kita klik saja baru tekan del ya di keyboard. Seperti itu. Ya. Nah, kalau dia terbongkar seperti ini ya, kalian baca-baca bismillah. Sering baca-baca bismillah. Kalau misalnya Hindu pakai Om Swastiastu, Om Santi Santi kayak gitu. Kalau misalnya Nasrani ya, Om Bapak Roh Kudus kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita muslim pakai saja misalnya bismillah, 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 bismillah. Seperti itu ya. Sambil tekan enter ya. Perhatikan di sini. Jangan lihat saya. Perhatikan di sini. Sambil tekan enter. Kemudian klik lagi di sini. Wah, ya kan? Nah, klik lagi di sini bismillah lagi, bismillah gitu kan sambil tekan enter. Nah, jadi kan rapi kan? Nah, kalau sudah kita save kembali. Save. Kembali lagi ke sini. Nih, reload. Ya kan? Wih, masih ada garisnya kan? Berarti harus bismillah lagi nih. Ya, kalau yang ini jangan lupa ya. Om Santi Santi kayak gitu. Gitu. Enter. Nah, kemudian save. Save, kemudian refresh. Nah, bersih kan? Nah, ini masih ada antitol kan? Berarti kita ganti di sini, ya kan? Misalnya ini tugas 5 ya, website catur sakit, itu kan? Nah, kemudian Ctrl S, ya, Ctrl S, kemudian di sini reload. Nah, jadi kan seperti itu. Nah, begitu misalnya saya mau buat misalnya home-nya atau apanya, berarti tinggal saya buat menu link-linknya di sini, ya. Masih yang sama di sini. Tinggal ini saya file save as, ya kan? Nah, tadinya index saya ganti menjadi apa sana? Profile, ya. Profile. Kalau home-nya itu sudah di index ya. Profile. Nah, profile, kemudian di sini save. Nah, lakukan untuk file yang lain juga, ya. Ya, masuk lagi ke galeri. Save, kemudian file save as, contact. Nah, selesai kan? Nah, ini lihat nih, ada index, ada profil, ada galeri, ada kontak, ya kan? Tinggal sesuaikan ini. Ini ganti, ya, titelnya menjadi kontak. Nah, di sini ganti menjadi galeri. Enter, kemudian di sini lagi ganti menjadi profile. Enter, kemudian save semuanya, ya. Ctrl S, save all. Seperti itu. Nah, kita uji lagi tes, ya kan? Kita klik. Ya.
Karena belum ada link-linknya kan. Nah, supaya dia berbentuk link, ini kita sudah hapus. Misalnya di sini kasih simbol kode, ya kan? Di sini home, ya kan? Di sini home. Kemudian di sini di bawahnya kasih misalnya profile, sini galeri. Kemudian masuk lagi di sini konten. Nah, seperti itu, ya. Kemudian save lagi, all semuanya. Tinggal kita bikin linknya. Bikin linknya kita klik ini, ya. Nah, ambil link di sini, ya kan? Home berarti dia tetap melink ke halaman indeks, ya kan? Nah, profil dia melink ke halaman. Klik di sini halaman profil toh. Nah, galeri tinggal kita klik di sini, ya. Galeri. Kontak kita tinggal klik di sini halaman kontak. Selesai kan? Nah, kemudian kita save as lagi, save all semuanya. Kemudian kita refresh di sini. Reload. Ya home kan? Nih, misalnya oh sudah diisi kan? Sudah diisi, tinggal saya klik oh saya lihat profilnya nih. Kita reload lagi kembali. Ini tunggu ya. Linknya. Link. Ubah targetnya semua ya. Jadi apa? Jadi terbuka. Misalnya bisa kita new juga targetnya semua. Ini saya save all. Oke, kembali dulu ke sini ya, ke linknya. Ini linknya sini. Close file. Atau saya coba kasih ke sini dulu. Sini ya, ini harapnya kita tambahkan di sini linknya kan? Ya, nah, berarti kasih split saja. Ini kita klik seperti ini. Nah, nanti di sini kita tambahkan di sini, ya. Ambil di sini. Nah, namanya tadi apa? Kalau itu home berarti Indeks. ya, di sini kasih dia. Ini secara manual, ya, secara manual. Nah, ini saya kasih yang ini saja, saya kasih yang cepat saja. Mudah-mudahan dia mau make link seperti ini, ya. Make link, ambil indeks. Nah, seperti itu. Ada kan? Ada? Akarnya sini? Ada? Kelihatan nggak? Ada? Kembali dulu ke sini. Ya, ini ya. Ini angka ref-nya kan? Ada. Ya. Nah, ini juga kita klik kanan, make link. Halaman apa tadi? Profile. Kita klik profile. Ya. Kemudian galeri, tinggal make link ke galeri. Klik kanan itu Pak. Iya. Dalam mana? Iya, klik kanan. Kemudian make link. Apa tadi? Kontak. Save all. Udah. Nah, kita coba reload. Nah, ada kan? Nah, kita klik profil, muncul profil kan? Galeri. Ya. Kita linkkan lagi, ya. Nah, sini. Bismillah. Ya, kurang bismillah. Ya. Berarti nanti tinggal diisi kan?
Profil tinggal di sini isi profil, kan? Nah, galeri berarti nanti tinggal kalian di sini bikin tabel, foto-foto, atur, ya kan? Seperti itu. Beres ya? Selesai kan? Nah, begitu selesai, ini exit. Nah, kita tinggal impor lagi ke NetBeans, ya kan? Iya, itu karena yang utama itu NetBeans. Karena NetBeans nanti kita bikin programnya. Nanti ada database-nya. Ini kan belum sampai ke database, belum program ini, baru desain ini, baru HTML ini. Ya. Nah, kita impor, ya. Pertama, kita buka dulu, ya. Ini saya tutup di sini. Saya tutup. Ya. Saya tutup. Kemudian file new, ya. Saya cari NetBeans. Ya, ini ya. Sudah install NetBeans-nya? Nah. Install NetBeans-nya. Nanti tunggu sampai aktif NetBeans-nya ya. Laptopnya Oke, silakan absen dulu sebelum Farah, sebelum saya absen. Maaf ya. Oke, jadi tidak perlu kan kalian bikin template, Tidak perlu kan kalian pakai template? Sudah bisa toh? Bikin template sendiri dengan cara-cara yang tadi yang sangat sederhana. Ya? Nah, tinggal kalian tentukan mau yang seperti ini atau mau yang kayak begini atau misalnya yang di bawah lagi atau yang di samping sini, ya? Bebas. Nah, itu. Ya, makanya kenapa? Ya, sekarang saatnya kalau kalian misalnya bikin tugas, ya, kalian desain template-nya sendiri, ya. Nah, usahakan misalnya kalau website pribadi ya, usahakan yang tentang pribadi. Kalau tentang misalnya komunitas, tentang komunitas. Kalau misalnya tentang mendesain misalnya tentang dinas, ya kan? Instansi ya, tentang instansi itu sendiri. Jangan kalian desain misalnya tentang instansi, malah yang kebanyakan foto-fotonya kalian di situ. Ya kan? Itu tidak mencerminkan seperti itu. Ya. Jadi, untuk yang tugasnya yang sudah ada buku ini yang sudah sekarang, tinggal kalian kembangkan. Bikin desainnya nanti pakai yang seperti tadi yang saya ajarkan, ya kan? Ya, pakai Photoshop, Dreamweaver, kemudian terakhir masukkan ke NetBeans. Seperti itu, ya. Itu tugasnya. Jadi tugasnya itu berkelanjutan terus, ya. Jadi kalau misalnya tidak hadir lagi minggu depan atau minggu depan lagi tidak ada tugasnya, silakan keluar saja. Iya, tinggal datanya yang tadi, tinggal kasih masuk saja, tinggal desainnya saja kan. Nah, ini sudah saya klik ini ya. Nah, caranya sebelum misalnya saya lakukan ini ya, ekspor ke sini ke NetBeans ya. Perhatikan ini masih running dulu ya dia. Tunggu dulu ya. Kan masih running kan? Ya, update status dulu. lamanya udah terbuka, lamanya udah running. Oke, sudah terbuka ya? Alainya lebih. Oke, ya. Sudah terbuka. Misalnya ini adalah tugas web, ya. Nah, di NetBeans kita buka, perhatikan, ya, file, new project, ya, new project, kemudian web, klik next, perhatikan ya. Ya, kemudian di sini tulis, di sini misalnya tugas 5. Ya.
Iya, tugas berapa nih? Tugas 5. Empat. Masih tugas 4 ya? Hanya berlanjutan. Tugas 4 nih. Tugas 4 web. Kemudian klik next. Nah, ininya pilih glassfish saja yang ada. Kalau misalnya ada Tomcat, silakan pilih Tomcat. Kemudian klik next. Next. Atau langsung saja klik finish. Ya. Nah, cari project yang tadi, ya. Nah, project yang tadi itu nama projectnya apa? Ini ya, ini tugas 4 web kan? Nah, perhatikan strukturnya, ya. Dia berada di sini file webnya. Ini sudah ada indeksnya kan? Ini. Nah, tugas 4 web. Nah, ini dia kita tinggal cari di sini NetBeans dokumen, cari NetBeans ini project, cari foldernya ini kan tugas 4 web, klik kanan seperti itu. Nah, masukkan filenya di sini semua, ya. Nah, ya, ini saya bagi dua layarnya, ya seperti ini. Kemudian saya buka tadi, ya, open di sini. Saya cari yang tadi kan, yang di sini. Ya, saya cari yang di web design kan. Nah, ini saya copy semua ini. Nah, saya copy semua di sini, ya. Kemudian saya klik kanan, copy, simpan di sini. Ya. Nah, ini kasih over ini ya, replace semuanya seperti itu. Ya, sudah jadi, kembali ke NetBeans. Nah, ini file-filenya yang ada di NetBeans, ya kan? Ini kan? Ya, otomatis kan? Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita tes, coba di running dulu, di running. Otomatis dia cari indeks kan? Makanya harus ada indeks. Kita tes running. Jadi nanti bentuk runningnya itu beda dengan yang tadi. Dia seperti ini. http://localhost ya, localhost.28084 underscore. Nanti kalau ini namanya tugas 4 web, berarti dia seperti ini ya, tugas 4 web seperti itu, baru muncul halaman. Nah, ini masih running kan? Nah, sudah absen? Sudah, Pak. Nah, sambil menunggu, ini ya. Kalian silakan. Oke, jadi tugasnya, ya, tugasnya kalian masih tugas yang itu, ya, tugas yang 4. Kalian desain, ya, menggunakan seperti yang tadi, bikin desain sendiri ya. Jadi nanti kalian kumpul itu ada Photoshopnya, ada fasil hide image-nya, dan ada indeksnya, dan semua berbentuk link, ya. Tetap minimal 8. Jadi ini kan saya kasih contoh 4, ya kan? Nah, jadi kan? Jadi dia seperti ini, nih, localhost sekian-sekian, ya kan? Nah, baru kita bekerja menggunakan NetBeans. Kita bikin programnya, ibaratnya kan. Tapi nanti kalau kita mulai pemrograman, nanti selesai kita meet, ya toh? Sekarang kan baru desain, kan? HTML atau segala macam. Jadi kan? Iya, Pak. Lebih bagus. Cuma berapa menit kan? Saya kasih kalian, dibanding kalian cari template sendiri kan? Bikin kalian template sendiri. Jadi kreativitas sendiri, silakan kalian lakukan kreativitas sendiri, ya. Nah, ya bisa saya klik ini dulu. Profil kan? Kembali ke home. Ya, berarti nanti tinggal buat linknya lagi dari sini ke sini, ya kan? Kan sudah kalian buat link-link seperti itu di APK, yang ini. Oke, ada pertanyaan? Gampang kan? Gampang. Wih, apanya yang susah? Saya aja cuma berapa menit. Berarti semua itu kalau dibuka itu semua yang muncul. Iya, sama yang muncul. Sama tugas 4 Tapi yang berubah cuma kontennya saja, ya kan? bawahnya. Iya. Biasanya apa, Pak? Saya ini ya, saya kasih konten. Ya. Saya buka di ini kembali. Saya buka kembali di Dreamweaver, ya.
Nah ini saya tutup saja. File saya open lagi yang tadi ya. Nah ini ya, saya buka semua ini, saya klik open. Nah, ini tinggal kita buat linknya kan? Ini kan masih kosong linknya. Iya Pak. Ya kan? Di profil tadi kan? Jadi saya klik profil, ya kan? Saya klik profil, nanti dia melink ke ke profil, tetap dia melink ke profil di sini. Klik, ya kan? Klik profil, kemudian di sini di home tetap dia melink juga yang sama di index. Kemudian galeri tetap dia melink ke galeri, ya. Galeri. Kontak kasih tetap dia melink ke kontak. Seperti itu. Nah ini untuk file yang profile, kan? Nah di index sudah tadi, ya kan? Index ini sudah, ya. Nah kembali lagi ke galeri. Nah galeri sama, lakukan yang sama, ya. Make link. Home, index, kemudian profile, ke profile, kemudian galeri, kontak. Nah, kemudian kembali lagi ke kontak, hal yang sama lagi lakukan, ya. Nah ini sudah ada. Nah ini hilangkan saja, pakai blank ini. Biar nanti dia sama ya. Yang target blank itu Pak yang targetnya tidak usah ya, biar nanti supaya sama nanti. Ya. Nah kalau misalnya kita harus kasih ini semuanya harus dikasih dari awal. Ya. Selesai. Kemudian sekarang tinggal kita isi kontennya. Ya. Ya. Kita save dulu. Misalnya ini adalah konten, ya kan? Atau di ini dulu saya isi di profil sini, saya ambil file sembarang ya, saya ambil ini saja isinya. Atau saya tulis saja website ini adalah sebagai sarana jadi nanti kalian isi ini ya sesuai dengan profilnya ya. Ini saya share. Nah, kemudian saya ke sini. Nah, saya kembali ke home. Nah, ya kan? Nah, begitu misalnya saya klik kontak, muncul kontak di sini kan? Ya, begitu saya galeri, muncul galeri, kan? Oke, misalnya saya mau pasang galeri, saya mau pasang misalnya foto, ya. Berarti di sini, ya saya insert image, saya insert table dulu ya, supaya bagus. Nah, ini saya klik misalnya seperti ini, tabel-tabelnya. Ya, di sini foto. Ya.
Misalnya di sini saya kasih masuk gambar image. Saya kasih misalnya gambar, saya cari dulu gambar. Misalnya foto ya. Oh jangan. Ya, misalnya di sini ya. Oke, misalnya sampel saja. Sampel. Kuala. Insert. Image. Saya kembali tadi ke picture. Kenapa? Masuk. Suruh saja menunggu. Iya, Pak. Tahu orang masih masuk. Oke. Kita cari dulu ya. Picture. Mana sampel? Oke, ini saja ya. Ini saja. Yes. Ini kalau misalnya kita lakukan ini ya, dia harus ke file yang itu ya. Kalau kita mau copy ya. Nanti kita kasih masukan ke sini ya. Nah, kasih masukan ke NetBeans Project. web design dulu ya. Masuk di sini. Baru ini kita tulis ya. Oke, misalnya tulis ini klik saja oke. Kemudian ini kita atur. Nah, ini kita atur lagi kembali posisinya ya. Nah, kalau misalnya kita gunakan ini kan gampang sekali kan, tinggal kita drag saja kan. Nah, ini juga misalnya ini satu ya, tinggal di sini tulis misalnya pacar saya kan. Ini yang ada di sini. Ini Tulisan. ke lagi kan. Nah, muncul kan? Tapi ininya dikasih bordernya ini kasih kosong saja. Ya, kita kan butuhkan untuk posisinya, ya kan? Nah, save, kembali lagi ke sini. Nah, mungkin kita reload kembali. Nah, ya kan? Jadi begitu saya ke home, kembali ke home kan? Ada prosesnya kan? Begitu misalnya saya ke profil, masuk ke profil sini, kan? Begitu misalnya saya galeri, masuk ke galeri. Ya kan? Kemarin kalau lihat scaling Ya, itu saja. Kalau misalnya mau edit gambarnya, kembali lagi ke Photoshop, edit lagi seperti itu. Ya, jadi tugasnya dilengkapi. Berarti Pak, yang ini kalau misalnya kita masuk kembali ke Photoshopnya dan terganti sendiri. Iya. Ini. Ya kan? Iya, Pak. Oh, profil ini. Kita Pak, kita saja itu berdasarkan setting tadi saja. Iya. Ya, makanya saya bilang tentukan misalnya bentuknya yang mau dibuat apakah seperti ini atau seperti ini. Kayak gitu kan? Jadi jangan juga berfokus cuma di sini. Jadi ada yang buat kayak gini, ya kan? Ada mungkin tampilannya yang di bawah, kan? Nah, misalnya di sini ada home, Iya, Pak. ya kan? Kemudian di sini ada profile. Nah, sekarang terserah, sukanya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kayak gitu. Suka main atas ya? Bentuk tangan, Pak. Hah? Ada pertanyaan? Iya, ya. Nggak perlu pakai notepad lagi, ya? Iya, langsung di Photoshop, pakai Dreamweaver, kemudian pakai NetBeans. gitu. Jadi caranya lengkapi dulu semua di Dreamweaver, baru import ke NetBeans. Di NetBeans caranya tinggal dikopikan saja kan? Nah, jadi kan, misalnya di sini fotomu kan,
Misalnya fotomu di sini kau pasang kasih bagus-bagus, ya kan? Jadi kalau dulu foto memang pakai 360. Pasang di sini. 375 sekarang. Jangan 375 lagi. Oke? Sudah, mulai. Itu akan. Iya, tetap. Minimal 8. Ya. Ya, maksimal bebas. Kalian mau tambahkan misalnya kalian punya Facebook, kalian punya apa, ya kan tinggal cari logo Facebook, tinggal tambahkan. Kan seperti itu kan? Contoh kayak saya ini tadi. Logo ini kan saya cari logo ini, tambahkan. Bisa saja saya kasih link ke sini kan? Seperti itu. Itu bebas. Hah? Link misalnya ke Facebook. Kasih link berarti kita tinggal tulis www, ya kan? Ahref, dia seperti ini kalau ke Facebook ya. Ya. Jadi dia ini tagnya Ahref titik 2 sama dengan Facebook, ya kan? Berarti tinggal di www-nya Pak. Ya, facebook.com. Jadi kan? Nah, baru tulis ya. Nah, di sini tutup. Baru di sini tulis link ke Facebook saya, ya kan? Nah, tapi kasih lengkap di sini. Nama di profil di Facebook apa? Kalau saya misalnya Mardin TI, berarti saya kasih di sini mardin.ti. Nah, nanti begitu saya buka, kalian langsung terbuka, langsung otomatis ke profilnya di Facebook mardin.ti. Nah, misalnya di sini tulis link ke Facebook saya, ya. Nah, baru tutup di sini slash. Selesai. Seperti itu. Ke Twitter sama juga. Ya. Makanya kalau misalnya kalian buka Facebook, perhatikan ininya URL-nya kan. Kalau kalian misalnya buka profile kan, pasti di situ kelihatan. Oh ini dia mengarahnya ke sini. Nah ininya di copy, pasang link ke sini. Mudah sekali. Ya kan? Ada lagi pertanyaan? Oke, saya absen dulu karena ada yang mau masuk. Ya, jangan sampai kita misalnya bertengkar gara-gara ruangan tidak enak. Ya. Ingat ya, minggu depan satu kali kita masuk, ya, kemudian minggu depannya kita ujian ya, kita meet. Nah soalnya itu mendesain, ya, mendesain kalian soalnya seperti ini. Tinggal saya kasih gambar-gambarnya, kamu pakai ini, kamu pakai ini, kamu pakai ini. Tapi dengan catatan yang ada tugasnya, yang tidak ada tugasnya tidak masuk ujian. Berarti kalau tidak masuk ujian berarti sudah lewat 35% kan nilainya kan, nilai midnya kosong, ya. Oke, saya absen ya. Rizky Rahmadani. Oke, ini yang tidak ada ini saya coret. Begitu juga yang keluar. Sri Ayu Astuti. Hermanto. Kuat Sarit. Ada Bang. Luayan. Putu. Apa ini lupa?